Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Amma ba'du, hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali yang saya muliakan. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tak henti-hentinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat tak henti-hentinya kepada kita setiap saat. Sedemikian rupa sehingga kita bisa bersama-sama bertamu kepada rumah Allah, bertamu di rumah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, menyuguhkan kepada kita janji-janji yang sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Hadirin rahimani wa rahmakumullah, pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang makna hijrah, iman, hijrah, dan jihad. Bahkan kemudian kita kemarin akhiri dengan ulaika humul faizun. Mereka orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya, maka mereka adalah orang yang faizun, orang yang memperoleh kemenangan. Ya, sekarang akan kita teruskan dari faizun itu. Makanya banyak orang yang diberi nama faizun. Faizun ya. Saya kalau tidak salah punya kenalan itu yang masih ingat sampai sekarang, itu namanya Faizun, Faizin, itu ada 4 orang yang saya kenal. Itu artinya orang tuanya menghendaki supaya anaknya menjadi orang yang menang. Karena hidup ini kan perjuangan. Ya. Jangan sampai dalam hidup ini kita kalah dalam perjuangan. Ya, terutama melawan musuh-musuh kita. Jadi kita hidup punya musuh, ya. Jangan merasa hidup tidak punya musuh, ya. Kita harus posisikan hidup punya musuh. Musuhnya adalah pertama syaitan, ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan bagimu adalah musuh yang nyata. Ya, jadi kita harus posisikan setan sebagai musuh. Jangan memposisikan setan sebagai kawan. Ya. Bahkan ada tulisan yang sangat indah di sebuah emas. Ya. Emas itu tersimpan di salah satu tempat, ya, di mana tempat itu, ya, ketika Nabi Musa itu mau membongkar tempat itu karena itu ada emas, ya, simpanan harta kekayaan, simpanan untuk orang yatim, ya, di Suratul Kahfi kan
Di suratul Kahfi itu kan ada cerita ya tentang peristiwa perjalanan ya Nabi Musa dengan Nabi Khidir kan itu ya. Ketika Nabi Khidir mau membongkar itu ya harta kekayaan anak yatim itu, ada emasnya itu yang bertulisan 7 kalimat ya. Salah satu di antara 7 itu, aku heran terhadap orang yang percaya bahwa setan adalah musuhnya tapi ia masih suka mentaatinya. Itu kalimat yang ya, cukup menarik ya. Kalimat itu tertulis dalam harta kekayaan anak yatim yang tersimpan dalam emas itu. Dari 7 rangkaian kalimat itu ada kata-kata itu. Ya, saya ingin menekankan bahwa kita posisikan setan sebagai musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan bagi kalian adalah musuh. Ya. Yang kedua juga hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu ada yang nafsu itu ada innan nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan kalian kepada keburukan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada nafsu al-mutmainah, ada lawama kan gitu ya, dan seterusnya. Nafsu amarah misalnya kan satu contoh bagian daripada hawa nafsu yang mendorong kita selalu berbuat dosa dan seterusnya. Nah, ini harus kita tempatkan dulu sebagai musuh. Di mana kita dalam perjuangan hidup, karena hidup itu adalah perjuangan, kita harus bisa mengalahkan kedua musuh itu. Ya. Padahal musuh itu sebenarnya masih banyak lagi ya. Di samping seton, hawa nafsu yang tidak dirahmati, gitu kan. Ada kebiasaan buruk itu harus ditempatkan sebagai musuh. Kadang-kadang orang itu tidak menempatkan kebiasaan buruk sebagai musuh. Sehingga apa? Sehingga walaupun orang itu sudah nampaknya sudah sholat, sudah jamaah, kelihatannya sudah alim gitu ya. Tapi kalau kebiasaan buruk itu tetap dipelihara, maka ini juga orang bisa tergelincir ya dalam keburukan. Kalau keburukan sudah menjadi kebiasaan, itu kan kadang-kadang orang berbuat buruk tapi tidak merasa dosa ya karena sudah kebiasaan. Ya, biasa salaman lanang wadon yang bukan muhrimnya dari kecil dulu itu kan misalnya kan kalau sudah biasa kan merasa dosa. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sudah menjadi kebiasaan itu seolah orang itu tidak merasa bahwa perbuatan itu salah dan dosa, bahkan mengecilkan. Bahkan harus kita tempatkan kebiasaan buruk sebagai musuh supaya kita tahu ya posisi ilmu. Jadi posisi ilmu adalah menempatkan manusia pada jalan yang benar. Oh ini kebiasaan buruk. Ya, dari mana kita tahu? Dari ayat ini, dari hadis ini, Rasulullah melarang orang ini. Ya. Sepanjang bertentangan, berlawanan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ya maka itu kita pandang sebagai musuh. Jadi musuh itu bisa berupa setan, hawa nafsu, ya bisa merupakan kebiasaan buruk. Nah ini akan kita lawan. Ya. Mengapa? Karena setelah orang memahami petunjuk apa yang dari Allah dan Rasulnya, itu orang harus berpindah, orang itu harus katanya hijrah itu ya. Jadi hijrah itu berarti kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, setan, hawa nafsu dan lain-lainnya. Bahkan ada yang memasukkan satu lagi musuh kita. Ya,
Musuh kita ada satu lagi, yaitu apa yang disebut dengan apa yang dimaksud dengan kebiasaan atau menggunakan waktu atau perbuatan yang sia-sia. Ya. Jadi perbuatan yang sia-sia yang tidak memberikan manfaat itu juga musuh. Ya. Sehingga kadang-kadang orang tidak menempatkan perbuatan yang sia-sia sebagai musuh, habis waktunya buat mainan, ya, merasa tidak berdosa, habis waktunya buat perkara-perkara lawo, kan gitu. Padahal salah satu ciri mukmin adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna. Nah ini kalau 4 hal ya itu sudah kita lawan dengan sungguh-sungguh sehingga kita dapat menahan ya hawa nafsu atau mengendalikan hawa nafsu, kita bisa melawan setan ya, kita bisa ini kebiasaan buruk ya kita tinggalkan, kemudian juga kita tinggalkan perkara yang sia-sia. Ini empat hal ini ya kita lawan dengan sungguh-sungguh itu ya, ulaika humul faizun, mereka itu menang. Ada yang mendefinisikan faizun itu bukan seperti yang kebanyakan orang definisikan. Orang definisikan faizun itu sukses, menang. Itu biasanya diukur dari materi. Kalau kebanyakan orang ya, wis dadi wong, omahe apik, mobile bagus, anaknya pada kuliah kabeh gitu ya. Biasanya orang itu mengukur kesuksesan dengan ukuran material, urusan dunia, biasanya gitu ya. Kebanyakan orang maksudnya ya. Padahal bukan sama sekali, itu bukan ukuran sukses ya. Walaupun andai ada orang yang kaya raya gitu ya, kemudian anaknya kuliah semua, kendaraannya bagus, mobilnya bagus, tanahnya banyak gitu ya. Nah, itu belum tentu sukses itu ya. Karena orang kan bisa saja ya punya indikator dunia yang seperti itu, tapi sholatnya nggak kekurus ya, sholat kadang bolong-bolong, sholatnya karena rumongso sudah ini adzan nggak ke masjid gitu ya, dan begitu seterusnya ya. Itu belum sukses itu menurut ukuran daripada amalan-amalan agama ya, dan begitu seterusnya. Maka sukses itu diukur setelah pencapaian. Jadi Allah itu berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz ya. Itu definisi sukses. Ketika orang itu sudah dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah sukses. Maka ukuran sukses ada di ayat berikutnya juga. Ya, ada yang begini, ini sukses itu apa? Itu tadi kan fauzun, nanti kan ulaika humul faizun. Apa itu? Yubasyirhum rabbuhum birahmatin minhu. Indikator pertama, dia hidupnya dipenuhi dengan rahmat Allah. Yang kedua, waridwanin, dia hidupnya itu dipenuhi dengan keridhaan Allah. Wajannatin, dan dia hidupnya nanti dimasukkan surga. Itu ciri daripada sukses ya. Nah, rahmat Allah itu apa yang dimaksud? Dijelaskan di ayat berikutnya, ayat yang lain, warahmati wasi'at kullasyai, dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Rahmat di dunia ya, dimudahkan rezekinya, bisa rahmat di dunia, dia setiap amalannya mendapatkan kebaikan dan pahala, rahmat di dunia, dan seterusnya itu tidak terbatas. Wasi'at kullasyai, dia akan meliputi segala sesuatu ya. Keberkahan,
dan sebagainya, semuanya itu adalah berada dalam naungan rahmat. Kemudian waridwanin, ini yang sangat besar, sangat tinggi itu ridwan. Ridwan itu bentuk jamak taksir dari ridho ya. Kalau ridho jamaknya ridwan. Makanya banyak orang yang memberi nama anaknya ada ridho, ada ridwan. Bentuk tunggalnya dipakai ridho gitu ya. Ridhollahu fi ridhotil walidain. Keridhaan Allah itu bergantung keridhaan orang tua, misalnya gitu ya. Tapi ridwanum minallah ini adalah ridho ya. Keridhaan yang banyak itu dari Allah. Nah, mengapa ini ridho? Karena Allah menetapkan bahwa ridho Allah itu ya, itu merupakan tujuan yang tertinggi, tujuan yang paling tinggi. Jadi kalau ada orang mahasiswa ya ditanya, kamu dalam hidup ini apa yang kamu inginkan? Ingin menjadi apa gitu ya? Kamu ingin menjadi apa? Kalau kebanyakan kan karena pendidikan sekarang lebih menekankan kepada pendidikan yang kesuksesan itu tadi, ukuran kesuksesan itu material, maka orang pasti, siswa kebanyakan kita ingin jadi dokter, ingin jadi dosen, ingin jadi ini kan. Apa enggak ada anak sekarang, kamu tujuan hidup ini apa? Atau kamu cita-citanya menjadi apa? Saya cita-citanya akan menjadi orang yang diridhoi Allah. Jarang ya. Nah, jadi cita-cita tertinggi biasanya mendapat dunia gitu kan. Enggak, saya ingin menjadi penghuni surga Darussalam. Wah, enggak ada kan? Ada enggak siswa kita, anak-anak kita? Kamu cita-citanya jadi apa? Saya ingin jadi penghuni surga Darussalam. Nah ini sebenarnya tujuan yang sudah eksplisit ya, yang ada di dalam Al-Quran, yubasyirhum rabbuhum birahmatin minhu waridwanin wa jannatin. 3 ini, lahum fiha na'imum muqim kan. Sehingga dia akan menjadi penghuni yang kekal ya, di dalamnya kan gitu. Nah ini karena ngomong-ngomong kita juga mungkin jarang mengajak anak-anak kita untuk berpikir lebih jauh ya. Karena tujuan kita sebenarnya kan ada 2 ya. Tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Sehingga pemahaman anak-anak kita biasanya ke tujuan jangka pendek. Ya. Tujuan jangka pendek adalah tujuan bagaimana meraih kesuksesan di dunia. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah tujuan meraih kesuksesan di akhirat. Karena keduanya perlu ilmu. Faman aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Untuk mendapatkan kejayaan di dunia juga perlu ilmu. Ada ilmunya. Ini Komandan Dhani bisa jadi orang kaya raya itu karena punya ilmunya kan. Itu ya, kuliah dulu gitu ya, latihan tentara, ini jadi komandan, jadi jenderal, itu ada ilmunya ya. Mau menjadi pedagang, menjadi pengusaha yang sukses itu ada ilmunya ya. Itu juga wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang ada di dunia ada ilmu dan ada usahanya. Tapi ingatlah bahwa dunia itu adalah sementara dan dunia itu adalah perkara yang kecil. Kok bisa perkara yang kecil? Iya, karena gambarannya Rasulullah itu menggambarkan dunia akhirat itu apabila jari jemari kita dicelupkan di lautan ya, tetesan air yang ada di jari jemari kita itu adalah nikmat dunia, sedangkan air laut yang tersisa itu adalah akhirat. Jadi sebenarnya kalau begitu dunia itu sangat kecil ya.
kecil sebentar gitu ya. Tapi biasanya menipu ya. Menipu itu karena rayuannya sangat kuat itu sehingga akhirnya orang itu berani berbohong untuk dapat dunia. Berani nyolong untuk dapat dunia. Kadang-kadang gitu tuh rayuan kuat setan itu. Karena kita tidak menempatkan setan hawa nafsu menjadi musuh, maka akhirnya mereka jadi kawan, dijadikan kawan. Ya. Ada orang mungkin sekarang agak jarang ya. Dulu kecil aku itu ya, itu ada banyak orang yang menggunakan dukun, menggunakan apa istilahnya kalau zaman dulu itu nyupang gitu ya. Sehingga saya tuh masih ingat sekali itu ya. Ada radio cerita tentang mendapatkan harta dari nyupang itu. Keluarga yang mati tiba-tiba itu ya. Nah itu karena Pak Setan itu tidak mau dia memberikan sesuatu dengan gratis ya. Setan memberikan sesuatu itu harus ada tebusannya ya gitu. Jadi syaratnya minta satu orang yang jadi tumbal. Dulu ada cerita-cerita kayak gitu. Nah, itu karena apa? Karena dunia itu menarik gitu ya. Menarik padahal dia sudah tua itu ya. Kalau digambarkan manusia, dunia itu sudah tua. Tapi dalam Quran Allah kan paling tahu tentang manusia ya. Inna haula yuhibbunal ajilata wa yadaruna wara'ahum yauman sakila, kan gitu ya. Begitu cintanya kepada dunia ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi penting ya kepada kita untuk menjadikan tujuan paling tidak 3 itu. Yubasyirhum rabbuhum birahmatin minhu wa jannatin waridwanin wa jannatin, itu jadi tujuan cita-cita kita dan cita-cita anak kita. Ayo kamu pengen jadi apa? Pengen jadi orang yang dirahmati Allah lah. Pengen jadi orang yang diridhoi Allah, pengen jadi orang penghuni surga. Wah, itu sudah meliputi dunia dan akhirat ya. Sebenarnya gitu. Tapi kadang-kadang ada penyempitan ya. Penyempitan itu terjadi karena kita mentransformasi pikiran tidak connect dengan keyakinannya, sehingga mentransformasi pemikiran dengan melihat apa yang dilihat oleh mata. Tuh mobilnya bagus, jadi dokter, nanti kamu jadi itu saja. Ya nggak salah, tapi yang salah jadi itu saja, tidak yang lain gitu ya. Harusnya kan itu penting juga gitu ya, tapi untuk akhirat. Nah yang menjadi masalah sekarang yang akhiratnya malah tidak ditekankan, tidak dilupakan ya, dilupakan. Jadi ini akhirnya orang itu demi untuk mendapatkan gelar ini gelar itu tapi tidak sholat, nggak kober lah, lagi sibuk ya. Itu kan kalau orang Jawa bilang yang kelangan deleg apa itu, uceng buru uceng kelangan deleg ya itu ya. Istilahnya mungkin kita tuh buru mintel tapi ikan pausnya hilang. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi penting karena kadang anak-anak kita itu ya ngejar belajar sampai semalam tidak tidur ya, karena ngelak sampai semalam tidak tidur untuk belajar itu, sholat subuhnya jam 8 itu sampai begitu tuh, banyak yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik ya, semoga kita terhindarlah dari perkara-perkara yang seperti itu. Apalagi kita sebagai orang tua harus tanggung jawab bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.